Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Senin 15 November 2021. Hidup superior. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 32 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah, tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Kita pernah mendengar peribahasa, buruk muka cermin dibelah. Peribahasa tersebut mempunyai arti seorang yang menyalahkan keadaan yang buruk kepada orang lain, atau seorang yang tidak mau mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri. Sama dengan ungkapan, tak pandai menari, dikatakan lantai terjungkit. Fakta dari makna peribahasa tersebut sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, lingkungan pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Sikap atau pernyataan itulah yang ditunjukkan oleh Harun ketika menjawab pertanyaan Musa perihal tindakan Israel yang membuat dan menyembah anak lembu emas. Harun sebagai imam telah dipercaya Musa untuk mengurus perkara Israel selama Musa naik ke Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan. Pada Keluaran 24 ayat 14. Ketika orang-orang Israel datang menemui Harun dan mendesaknya untuk membuat Allah, Harun justru memenuhi keinginan orang Israel dengan membuat patung anak lembu emas. Pada Keluaran 32 ayat 1-6. Dengan demikian, Harun turut andil ketika Israel jatuh dalam dosa penyembahan patung anak lembu emas. Ketika Musa bertanya perihal tindakan orang Israel tersebut, dengan tenang Harun menyalahkan orang Israel yang disebutnya bangsa yang jahat. Pada titik ini Harun dapat disebut dengan istilah inferior, yaitu orang yang memiliki kualitas atau mutu yang rendah karena menyalahkan orang lain. Seharusnya sebagai pemimpin, Harun menunjukkan sosok yang berkualitas atau superior, dalam arti berani bertanggung jawab. Orang yang superior adalah orang yang tidak suka melempar batu, sembunyi tangan. Mengakhiri malam ini, firman Tuhan mengajarkan kita semua, terutama para pelayan, untuk memiliki hidup yang superior atau berkualitas. Hidup yang demikian adalah hidup yang memuliakan Tuhan dan tidak suka menyalahkan orang lain.
Hidup inilah yang menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memiliki hidup yang berkualitas dan senantiasa memuliakan namanya, serta menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.